Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal, NIM D022303. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode HTML, yaitu gas, metaforia, dan pemrograman web. Di soal pertama itu buatlah halaman HTML sederhana dengan 6 elemen dasar seperti doctype HTML, yaitu ada HTML, head, title, dan body. Nah, terus kemudian tambahkan beberapa elemen seperti paragraf, judul, dan daftar. Jadi kodenya. Nah, di sini ada beberapa tag, yaitu di sini saya menggunakan HTML5, di mana ada doctype-nya seperti di soalnya. Kemudian ini ada tag meta. Untuk apa sih ini? Itu di mana meta ini untuk menyimpan informasi seperti encoding karakter, deskripsi halaman, dan kata kunci. Kemudian untuk bagian ininya dari saya lupa, itu HTML English, yaitu dimana kita akan menggunakan bahasa Inggris di HTML ini, yaitu Englishnya English. Kemudian di tag meta ada name dengan view file. Nah, ini untuk menyatakan bahwa meta tag ini mengatur view file, yaitu area yang terlihat oleh pengguna pada perangkat mereka, contohnya di mobile. Kemudian bagian content with device with, yaitu berfungsi untuk menginstruksikan browser agar lebar halaman web disesuaikan dengan lebar layar perangkat. Misal layar HP lah, itu kan HP memiliki lebar sesuai ukuran fisik layarnya, gitu. Jadi akan disesuaikan meskipun beda-beda. Kemudian initial scale sama dengan 1.0, di mana berfungsi untuk mengatur skala awal halaman web saat pertama kali dimuat, di mana nilai 1.0 ini berarti halaman dimuat tanpa diperbesar atau diperkecil. Dan tag ini sangat penting untuk membuat web yang responsif, agar halaman web tampil dengan baik di berbagai ukuran layar. Berikutnya ada title, dimana ini berfungsi untuk membuat judul browser. Misal ini, di sini saya isi dengan pemrograman web, jadi tampil di sini. Kemudian bagian tag body itu ada isi dua tag, itu ada tag H2, P, dan UL, LI. Nah, di mana H2 ini, jika misal H1 itu berarti isinya itu akan semakin menjadi besar atau hurufnya yang semakin besar. Jika diganti dengan H5, maka akan semakin kecil hurufnya. Misal di sini H5 akan menjadi seperti itu. Jadi ini ya, kecil. Kemudian P. Nah, dimana P ini adalah untuk membuat paragraf. Di sini saya isi ini. Nah, kemudian UL, dimana ini berfungsi untuk membuat penomoran lah. Jadi di dalam
Ini tag file itu ada tag li, dimana untuk membuat ini tanda putih nih yang hitam ini, yang bulat-bulat ini begitu. Jadi ada 5 isi lah di dalam UL atau penomorannya. Jadi untuk file pertama tadi itu sudah ini ya, selesai. Ada HTML-nya, head, title, dan body. Kemudian ada paragraf, judul, dan daftar. Kemudian soal nomor 2-nya, buatlah tabel HTML yang berisi informasi fiktif seperti daftar nama, usia, dan alamat. Kemudian gunakan elemen-elemen seperti table, tr, tx, dan td. Nah, di sini saya pakai tag table untuk membuat tabel. Di sini ada border kemudian satu. Nah, jika semakin besar angkanya maka semakin luas bordernya. Inilah contoh misal ini ya, yang ini yang misal saya ganti dengan angka 1. Tuh, akan semakin luas atau makin inilah, makin tebal. Kemudian self version, yaitu berfungsi untuk mengatur jarak antara sel dalam bentuk tabel. Di sini saya pakai 0 karena saya tidak ini ya, tidak butuh 1. Tuh, ada isi di dalam bordernya. Kemudian self padding itu untuk mengatur jarak antara konten sel dan batas dalam sel. Di sini ya ini nih, ada luasnya, sel dengan 20. Nah, ini akan beda, akan berubah. Jadi di sini itu tergantung lah dengan kebutuhan kita gitu. Kemudian tr. Nah, itu untuk membuat baris dalam tabel. Ini baris. Kemudian th itu untuk membuat sel header atau judul tabel. Nah, misal di sini saya tambahkan tiga judul, ada nama, usia, dan alamat. Ini contohnya. Ini adalah judulnya. Kemudian tag di kedua yaitu saya isi dengan td, dimana untuk membuat sel data atau isinya lah dari judulnya. Misal nama berarti Muhammad Faisal, usia 20 tahun, dan alamat bagian begini. Ada tag tl, table, tl, th, dan td. Kemudian soal yang ketiga yaitu tunjukkan contoh sederhana untuk penggunaan gambar dalam tabel. Jadi, nah, jika kita ingin menambahkan gambar pada tabel, kita harus bikin ini dulu, tag kemudian tabel, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi ada tr yaitu sebagai judul. Ada judul th, berarti judul tabel, nama mobil. Kemudian untuk isinya ya ini
namanya. Yang kedua untuk gambar itu kita menggunakan tag img. Nah, di sini adalah nama file fotonya. Nah, dimana yang dimana filenya itu harus di tempat yang sama dengan file HTML kita. Nah, di sini width itu untuk mengatur lebar pada gambar. Misal jika makin tinggi pixelnya maka makin jadi begitu kita gunakan tag img atau gambarnya. Oke, soal selanjutnya itu berikan contoh sederhana untuk penggunaan gambar dalam tabel atau tabel. Nah, sini seperti biasa pertama kita buat dulu tabelnya sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, yaitu entah itu lebarnya atau luasnya. Kemudian di sini saya membuat lagi untuk isi dalam tabel, yaitu ada judul dan isi dari judul. Nah, di sini jika kita untuk menambahkan gambar kepada HTML, yaitu dimana file gambar itu harus di tempat yang sama dengan file HTML kita. Jika tidak, maka file ininya gambar tidak akan ditemukan, jadi tidak akan muncul. Di sini kita gunakan tag img untuk menemukan gambar. Nah, kemudian width itu untuk mengatur lebar pada gambar. Jika makin besar pixelnya maka semakin lebar. Jadi untuk soal ini sudah selesai. Dan soal berikutnya itu buatkan sebuah halaman web gunakan tag HTML yang berisi formulir pendaftaran dengan isian nama, alamat, tempat, dan tanggal lahir, asal sekolah, dan foto studi dipilih, yaitu ada 3, yaitu pertama teknik informatika, teknik industri, dan teknik mesin, dan ada sebuah tulisan singkat serta 1 tombol submit. Saya di bagian kodenya. Nah, di bagian sini tuh pertama kita di dalam bagian tag body itu kita isi dengan tag form, dimana itu akan membuat ini. Kemudian di tr itu kita membuat dalam tabel. Kemudian sini di H2 saya isi dengan judul formulir
pendaftaran. Saya gunakan H2. Kemudian di dalam form action itu di sini kosong ya, karena saya tidak butuh. Kemudian di itu metode ada seperti post, metode sama dengan post. Kemudian label. Nah, apa label? Dan yang kotak isi for nama dengan nama ini. Kemudian import. Nah, import itu kemudian import itu apa tipenya? Yaitu tipenya itu teks untuk isi nama. Kemudian ID nama dengan nama. Kemudian label lagi untuk alamat. Nah, ini yang persegi. Nah, kemudian teks select itu mana untuk membuat pilihan drop down ya. Kemudian di dalam tag ini, tag itu ada tag option di mana ini menentukan berapa isi dari pilihan dari tag select tersebut. Dan sini ada 3 pilihan. Pertama ada satu pelagian, magnet dan memuju. Misal kita drop down ada 3 pilihan gitu. Kemudian berikutnya ada BR, di mana ini untuk membuat baris baru. Kemudian untuk ini lagi label, yaitu untuk membuat label tempat lahir atau di mana di bagian ini inputnya itu apa tipenya, yaitu date. Kemudian di sini akan otomatis membuat sebuah kalender di sini. Nah, di sini kita akan menentukan tombol misal di sini. Misal saya lahir 2004 bulan Juli tanggal 23. Jadi akan otomatis terisi kanan sini, yaitu apa tipenya, yaitu date. Jadi akan otomatis. Nah, kemudian ada label asal ini lagi sekolah, yaitu ini yang persegi. Kemudian ada tag select, dan tag itu ada tag option, di mana ada dua pilihan di dalam isi drop down, yaitu ini. Ada ini ada 2 isinya. Kemudian ya ini lagi BR membuat baris baru sini ya. Kemudian ada label untuk program ini lagi studi, itu dan dimana ada tag ini lagi select dan option, dimana di dalam ini tag ini ada 3 ada 3 pilihan, yaitu ini 3. Kemudian untuk ini lagi label untuk apa, untuk message itu pesannya di sini, label ini yang persegi. Nah, kemudian apa tipenya ya, dia itu kayak teks area, dimana ini saya panggil ini di sini. Di sini itu kayak untuk menentukan ininya tingginya lah. Kalau untuk pos itu untuk mengatur ininya, lebarnya atau luasnya luas. Kemudian untuk membuat tombol, kita
Nah, itu menggunakan tag button. Apa tipenya? Yaitu submit. Dan dengan apa isinya? Itu submit itu. Misal kita ganti dengan OK, maka akan menjadi berubah tim. Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu dosen di pertemuan sebelumnya, yaitu begini. Bagaimana caranya? Yang ini itu ada di bawah setelah password gitu. Kan ini di samping. Jadi kita akan cari tahu bagaimana caranya untuk dikasih di bawah ini. Ini saya hendak ini sebut karena nula gitu. Oke, jadi itu simple caranya. Kita tambahkan BR untuk membuat baris baru di bawahnya. Jadi saya di sini gunakan double ya, double BR, caranya BR dikali 2, maka akan berubah. Jadi cukup ini ya, cukup simpel. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai tugas portofolio teman-teman web, dan mohon maaf untuk kelebihan dan kekurangannya. Sekali lagi mohon maaf dan sekian, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai tugas portofolio teman-teman web, dan mohon maaf untuk kelebihan dan kekurangannya. Sekali lagi mohon maaf dan sekian, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.